Semua itu harus dicoba, Mas. Kalau nggak dicoba ya kita nggak ngerti. Masalah itu pasti akan ada. Tapi masalah yang kita anggap besar sekarang itu tuh kalau kita udah menjalaninya bahkan kelihatan lebih enteng, Mas. Manusia kan berproses. Berproses itu ya dari mengatasi berbagai macam masalah hidup yang kita alami. Nama saya Abik. Kita sekarang berada di kandang kelinci kita. Kita ada di Brosot, Kecamatan Galur, Kulon Progo. Kalau saya dulu kuliahnya S1 di ITB, jurusannya Oceanografi, melihat laut dari sisi fisikanya, fisika matematikanya. Itu kalau background saya S1, terus saya dapat kesempatan beasiswa S2 di Korea di bidang yang sama. Kehidupan di Korea itu sangat cepat, Mas. Karena kita di sana dituntut buat kerja gitu. Rasanya kalau misalkan di Indonesia 24 jam, di sana itu cuma 20 jam, 18 jam. Mereka akhir pekan baru bersenang-senang. Kalau saya akhir pekan malah buat part time, Mas. Jadi ya waitress, jadi cook helper di restoran Indonesia di sana. Alhamdulillah 2 tahun sudah lulus. Tahun 2018 lalu sempat ke Timur Tengah dulu, Mas, backpackeran. Pernah di Yaman 3 bulan, ya jalan-jalan aja, Mas. Saya kan jiwanya jiwa petualang. Jadi pengen belajar bahasa Arab, karena saya bisa bahasa Inggris, bahasa Korea. Masa nggak bisa bahasa Arab sih gitu. Dan sekarang kembali ke Indonesia, beternak kelinci. Memang sih, kelinci ini belum begitu populer di kalangan masyarakat luas. Karena apa? Dulu itu kelinci dikasih makan rumput tok. Kasih rumput tok itu pertumbuhannya sangat lambat. Nah, ketika ada pakan konslet pelet, cuma 3,5-4 bulan itu bisa dipotong, itu udah masuk skala ekonomis, Mas. Kebetulan waktu itu mertua punya bisnis pakan kuda, Mas. Karena pengen bangun jaringan juga, akhirnya nyoba nyelesi, Mas, ke kandang-kandang kuda gitu kan. Ternyata itu 70% omsetnya buat makan kelinci. Karena pakan kelinci asli itu mahal. Nah, ada yang namanya itu Mas Heri Marvel kalau nggak salah itu. Dia yang mempelopori pakan kuda buat pakan kelinci. Kan yang namanya peternak kelinci itu pengen costnya sedikit mungkin kan, Mas, semurah mungkin tapi hasilnya maksimal. Itu bisa dipenuhi sama Royal Horse itu, Mas. Dari situ terus kita melihat peluang. Wah, kalau gitu kita harus pelihara kelinci nih. Tapi kelinci apa? Kelinci pedaging. Supaya apa? Supaya nanti pemasarannya bisa lebih luas. Karena kalau yang namanya kelinci hias itu kan ntar terbatas pasarnya, Mas. Gak bisa sebesar ketika kita menjadikan kelinci sebagai komoditas konsumsi. Ceritanya itu, ya udahlah kita waton beli kan, Mas. Waton beli, ada yang jenisnya Rex, ada jenisnya NZ, itu sekitar 20 ekor untuk indukan. Ketika 3 bulan pertama itu, loh kok manaknya cepat. 1 ekor tuh bisa mungkin 7-10 anak. Dan buntingnya pun cuma sebulan, Mas. Nah, dari situ kan saya mulai menggali, Mas, nyari jurnal-jurnal internasional. Ternyata memang kalau di Eropa, kelinci potong itu beratnya minimal 2,5 kilo. 2,5 kilo kalau nutrisinya cukup, bisa dicapai dalam waktu 3,5 sampai 4 bulan. Dari situ saya mulai riset di kandang saya sendiri. Ketika dikasih pakai pakan pelet, RH itu, Royal Horse, bisa, Mas, ternyata 3,5 sampai 4 bulan tuh bisa mencapai bobot 2,5 kilo. Dan saya lihat harga pakannya kan Rp6 per gram. Rp6 per gram, itu kita kasih makan cuma 100 gram per hari. Kalau dihitung-hitung selama 3,5 sampai 4 bulan itu menghabiskan biaya 55.000 sampai 60.000. Sedangkan dengan berat 2,5 kilo kelinci pedaging bisa dijual harga 100.000. Itu kita full pelet. Belum ditambahin kayak rumput-rumputan, daun-daunan, itu belum. Kita memang pengen fokusnya full pelet. Karena kalau pakai pelet ngasih makannya lebih mudah, Mas. Dan pelet Royal Horse itu lisensinya dari Prancis. Standar mutunya udah internasional, kasarannya gitu. Jadi kita bisa
ngingu berapapun, insya Allah trouble-nya nggak ada di atas 5%, di bawah 5% pasti. Dalam waktu 7 bulan tuh bisa jadi 200 kelinci mas. 200 kelinci itu kita masih campur nih, ada Rex, ada NZ, ada Bligon. Kenapa kita masih nyampur? Karena kita pengen pelajari semuanya mas. Pengen kita pelajari gimana pertumbuhannya antara Bligon, NZ, sama Rex. Kita lebih cenderung ke NZ mas untuk kelinci bedaging, karena dia tulangnya itu lebih kecil tapi hasil dagingnya bagus, melebihi dari Rex, dari Bligon. Pertumbuhannya, growth-nya juga bagus mas. Dia bisa mencapai bobot 2,5 kilo dalam waktu 3 bulan sampai 3,5 bulan. Dan di Eropa juga pada pakainya kelinci-kelinci NZ untuk bedaging. Memang strain-nya dibuat untuk bedaging dia. Kelinci itu yang paling sering kembung, sama kayak kuda kan, kolik juga kan biasanya kembung itu kan dari koliknya. Tapi itu bisa diatasi kalau kita pakai pakan pelet. Karena apa? Pelet itu kadar airnya rendah mas. Kadar air rendah, otomatis kemungkinan buat kembung itu menurun. Permasalahan skabies mas, sama kayak di kucing juga kan ada skabies ya. Itu ada kayak gudiknya. Kalau ada gudik itu harus segera dikasih perawatan, kasih treatment, bisa disuntik, bisa dari air minumnya. Supaya apa? Supaya dia nggak membuat fatal mas. Kalau udah menyebar kemana-mana, itu bakal mempengaruhi performa si kelincinya. Si kelinci nggak mau makan, kelincinya jadi lemes, akhirnya ntar bisa sampai kematian. Tapi kalau kita responsif nih, wah ada skabies sedikit, harusnya kan dikarantina dulu nih. Dikarantina, dirawat, disuntik, pakai ivermectin gitu, atau yang lainnya, yang sejenis. Itu nanti insya Allah bisa tertangani. Kalau untuk kelinci, insya Allah nggak terlalu banyak sih mas ininya kendalanya. Yang paling penting kelinci itu nggak terganggu, karena dia basicnya hewan yang dimangsa, dia sangat sensitif mas terhadap kayak apa ya, suara-suara tiba-tiba besar gitu kan, kayak suara kembang api gitu. Nah kalau udah ada suara-suara asing yang di telinganya si kelinci, dia bakalan stres. Di situ bisa menyebabkan kematian juga, karena yang namanya hewan yang dimangsa mas ya, dia bakalan kabur, bakalan gerakannya gila nih gitu. Nah, suatu ketika bisa kepalanya terbentur atau gimana, itu bisa menyebabkan kematian. Kalau kita yang asalkan udah suka dulu mas, itu nggak bakalan ada yang namanya kata sulit. Buktinya kita 20 ekor loh mas, dalam 7 bulan bisa 200 ekor, tingkat kematian di bawah 5%. Nah yang balik lagi kan mas ke yang ternak itu, apakah dia memang sungguh-sungguh, apakah dia mau belajar, apakah dia mau terus merawat kelincinya. Nah kalau itu semua sudah terpenuhi, ya insya Allah nggak ada ini mas, nggak ada kematian yang berarti. Kita buat sangat efisien mas untuk ngerawatnya. Contohnya mas ya, di sini ada namanya selang nipple kan, itu udah sentral, jadi kelinci tinggal ngenyot, dia udah keluar sendiri airnya. Terus yang kedua, kita buat tempatnya ini baterai supaya nanti gampang bersihinnya, yang pertama. Yang kedua, ada penampungan buat kohenya, buat teleknya di sini. Nanti tinggal diserok, masukin karung, udah selesai. Urinnya dia otomatis masuk ke pipa-pipa. Nah, masuk ke pipa-pipa kayak gini, dia dengan prinsip gravitasi kan bakalan turun tuh mas, bakalan mengalir ke tempat yang rendah. Itu nanti bakalan turun ke bawah, kita kumpulin semacam kayak septic tank gitu loh mas. Nah, ntar kalau mau ngambil tinggal diciduk, apa dipompa kan bisa. Dengan adanya sistem yang kayak gini, yang pertama bisa meminimalkan bau, yang kedua mempermudah kita mas untuk merawat kandang kelinci. Tempat makannya pun sekarang kita sudah membuat ya semacam inovasi lah, bagaimana supaya mudah untuk merawat kelinci. Jadi makannya langsung dari luar, tinggal pakai cepuk, bawa, masukin situ, tuangin. Ketika kita memberi makan pelet, kita nggak usah susah-susah ngarit gitu kan mas. Kalau sekarang pasarnya itu belum terbuka lebar, karena belum ada yang nge-push itu mas. Padahal udah banyak yang membuktikan mas.
yang namanya kohei kelinci ini bagus buat pertumbuhan tanaman, buat lahan-lahan pertanian, sayuran. Yang saya baca dari jurnal-jurnal itu, dan kita juga sudah mempraktekkan di kebun jeruk kita, urin kelinci itu kalau disemprot di daun menjadi pestisida karena baunya yang menyengat, dan ketika dia jatuh ke tanah menjadi fertilizer, penyubur tanah. Kita udah nyoba di kebun jeruk kita, jeruk peras ya. Karena kita melihat ini Mas ya, prospek kelinci itu yang begitu luasnya, besok itu semuanya bisa dimanfaatkan. Kita sekarang lagi ini Mas, merintis kemitraan kelinci. Dimulai dari apa? Dimulai dari kita membuat restorannya. Karena masalah utama dari kemitraan kelinci itu gimana caranya membuang daging kelinci. Nah, solusi, kita memberikan solusi dengan cara kita mengolah daging kelinci dan mempopulerkan daging kelinci supaya dimakan oleh masyarakat luas. Kita udah buka 3 bulan Mas, outlet kelinci ini. Selama 3 bulan ini rata-rata udah dapat ya sebulan 40 juta lah. Daging kelinci loh Mas. Beda sama daging ayam. Kita masih ngerintis buat mempopulerkannya dulu gitu loh. Tapi kita cita-citanya nggak cuma segitu. Karena kalau segitu, peternak yang bakalan kita kelola, yang kita ambil dagingnya, otomatis terbatas. Nah, kedepannya kita bakalan mengembangkan, bisa tahun depan minimal 10 outlet kita Mas, tersebar di seluruh Jogja. Supaya apa? Supaya daging kelinci yang diternak oleh mitra-mitra kita bisa tercover semuanya, bisa diambil semuanya. Jadi kalau kemitraan kita nggak terlalu mengikat Mas. Karena apa? Karena kita pengen mengembangkan kelinci seluas-luasnya, secepat mungkin. Gimana caranya kelinci itu bisa populer. Nah, kita nyebutnya sistem semi kemitraan. Sistem semi kemitraan itu gimana? Jadi nanti buat masalah bibit, masalah kandang, pakan, itu tuh pertamanya terserah peternak. Mau ikut kita, bisa kita sediakan karena kita juga udah mumpuni buat masalah itu, atau mau nyari sendiri. Itu kan buat setup awal Mas ya, buat pembentukan awal. Kalau sudah berproduksi, nanti berapapun daging yang diproduksi, yang bakalan dipanen itu bakalan kita tampung Mas. Tapi ada sistemnya di sini. Kita sistemnya barter dengan pakan yang ada di tempat kita. Itu 50% kita bayar pakai pakan, 50% nanti uang cash. Kalaupun nanti mau beli pakannya lebih banyak nggak masalah, tapi minimal 50%. Supaya apa ya? Supaya nanti kita bisa berputar uang itu untuk apa? Untuk mengelola semua ini. Contoh kasusnya gini Mas, misalkan nih kita punya satu jantan itu bisa normalnya 10 induk. Nah, itu kan 10 induk, per induk itu misalkan dia satu periode potong anaknya 3,5 bulan kan Mas. Asumsinya satu induk punya 6 ekor anak gitu aja ya. 6 ekor anak, ketika dia udah 3,5 sampai 4 bulan kan mencapai bobot 2,5 kilo. 2,5 kilo dengan harga kelinci hidup sekarang yang 40.000, itu udah mendapatkan 100.000 penjualan. 100.000 penjualan rata-rata yang kita riset. Untuk mencapai bobot 2,5 kilo, kelinci itu hanya membutuhkan 55.000 sampai 60.000 pakan, harga pakannya. Masih ada sepelang 40.000. Nah, 40.000 itu satu ekor anak. Sedangkan tadi kita asumsinya 6. Berarti 40.000 kali 6 kan Mas? 240.000. Itu dalam waktu 4 bulan. Kalau kita punya 10 induk, tinggal dikali 10 Mas, 2.400.000 dalam waktu 4 bulan. Nah, konsep kita nanti kalau 2.400.000 kita beli dengan 50% pakan. Jadi nanti peternak masih mendapatkan duit cash 1,2 juta. Itu kalau kasusnya jadi pedaging semua, langsung dijadiin pedaging. Sedangkan kenyataannya dunia kelinci ini kan belum terdevelop dengan baik Mas. Jadi masih ada kemungkinan
kesempatan untuk peternak itu menjualnya sebagai bahan untuk indukan ke peternak lainnya, itu pasti harganya lebih tinggi. Selain itu bisa buat kelinci hias, kelinci kontes. Kalau jenengan punya populasi 1000 gitu mas ya, contohnya, atau 500, jenengan lebih enak kan nyari bahan-bahan kelinci buat kontes. Nanti yang nggak masuk kriteria buat indukan, nggak masuk kriteria buat kontes, itu masuk ke kelinci pedaging. Jadi keuntungannya bisa berkali-kali mas dari pakan yang kita keluarkan. Ayolah, saya mengajak teman-teman semua mungkin yang punya lahan atau yang butuh pemasukan tambahan. Kalau misalkan memang punya niat yang kuat, insya Allah pasti bakalan berhasil di bidang kelinci ini. Karena apa? Karena teman-teman tinggal duduk di rumah, terus merawat kelincinya, fokus merawat kelincinya. Nanti pakan bakalan kita anterin ke rumah, dagingnya kita ambil sekaligus. Nah, kedepannya insya Allah kita juga lagi meriset nih mas, gimana caranya supaya kohe dan urin kelinci itu bisa booming, bisa dipakai buat masyarakat luas. Kalau itu sudah bisa tercapai, keuntungan buat peternak itu semakin berlipat ganda. Dari dagingnya dapat untung, kohenya dibeli, urinnya dibeli. Nah, apalagi mas yang kurang dari kelinci kalau misalkan kita lihat masa depannya itu bisa menjadi penghasilan tambahan buat teman-teman semua. Kalau misalkan ada yang berminat buat ya tanya-tanya, diskusi, monggo. Kita ada di berbagai macam platform media sosial, ada di Instagram namanya kelinci.rakyat, di FB juga ada fanpage kita Dapur Kelinci Rakyat, atau langsung hubungi ke kontak person kami yang ada di media-media sosial kami.